ataupun ilham mereka menggelorakan jihad Geger Cilegon itu. Sekarang Ya. ini memang baru terjadi ya. Saya baru pulang haji ini geger isu karena banyak yang nge-tag saya di grup-grup WhatsApp, banyak yang masukin saya, ngirim-ngirim tulisan Habib Idrus Al-Masyhur. Peneliti itu tahu ya. Beliau sekarang menghantam menghantam para ulama dan kiai-kiai di Banten dituduh sebagai PKI. Kiai Wasid yang pemimpin Geger Cilegon itu dikenal sebagai temperamen, suka berantem, gaduh. Kiai Marzuki tidak setuju dengan gerakan Kiai Wasid, padahal kan jihad bareng, syahid bareng gitu ya. Kemudian disebutkan Syekh Abdul Karim Tanara melarang, padahal Syekh Abdul Karim lah guru spiritual dari semua mujahid itu. Kakek saya tuh Bagus Ahmad Khatib dibilang PKI. Isu ini isu gorengan lama. Dan tadi saya telepon orangnya langsung nih, informasi A1 langsung. Tadi zuhur saya teleponan, saya tegur, beliau minta maaf, minta maaf lah, sampaikan salam kepada keluarga besar. Saya bilang nggak cukup minta maaf, antum harus buat rilis permintaan maaf dan tulisan untuk merevisi itu. Karena dia kan hanya mencomot dari data Belanda satu sumber bahwa setiap orang yang bertentangan dengan kolonialisme langsung dituduh PKI. Sehingga kalau antum zarah ke Caringin, ke Labuan, ada daerah namanya komunis. Padahal di situ makam syuhada, tapi dijulukinya daerah komunis. Dan orang-orang Caringin bisa bersaksi, orang ahli baladnya itu. Masa sekelas Syekh Ahmad Khatib, Kiai Ahmad Khatib, pimpinan para ulama, menantu Syekh Asnawi Caringin, guru tarekat Qadir Al-Sabandia, residen Banten pertama. Kalaulah komunis, kiai-kiai Banten sendiri yang pasti akan menentang beliau. Tidak ada ajarannya, tidak ada bekas sedikit pun. Jadi salah memahami, kan SI-nya Cokro Aminoto itu kan gerakan sosialisme Islam. Sosialis itu berbeda dengan komunis. Komunis itu adalah versi ekstrim daripada sosialis, seperti Zionis adalah versi ekstrim daripada Yahudi. Karena tidak setiap Yahudi itu Zionis. Banyak Yahudi ortodoks menentang Zionisme. Sama. Betul. Anak pertama gitu, Kiai Ahmad Khatib itu mengatakan begini, jiwa saya Islam, ya, raga saya nasionalis, pikiran saya nasionalis, dan raga saya adalah sosialis. Kenapa? Karena Islam mengajarkan sosial. Sebatas itu Kiai Haji Tubagus Sohari Khatib itu. Kita simak bagaimana pendahuluan atau kata pengantar yang ditulis oleh Idrus Al-Masyhur ini. Buku dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah Genealogi dan Sejarah Balawi Mengandung Fitnah Berbisa yang ditujukan kepada keluarga Bani Alawi, baik dari sisi sejarah maupun nasab mereka. Fitnah yang berisi tuduhan-tuduhan yang didasari oleh rasa hasud. Tahu ini kepada hal yang sifatnya perasaan atau kerohanian, kebatinan. Sendiri ampun aja. Diperoleh dengan mengcopy paste pemikiran kaum Khawarij Wahabi. Ini belum apa-apa udah nuduh-nuduh Wahabi dan Khawarij ini. Ini persis seperti tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan kepada Kiai Haji Madudin ataupun pendukung-pendukungnya seperti saya gitu ya. Khawarij saya. Wahabi sekaligus. Seperti Ahmad bin Sulaiman, Abu Bakar Turbani, Murad Syukri Suwaidan, Mukbil Al-Wadai, dan Ali Tantawi. Sebagaimana hal tersebut diakui sendiri oleh penulis buku tersebut dalam abstraknya ya, Kiai Madudin maksudnya. Pemikiran dan tindakan kelompok Khawarij Wahabi tertanam dalam diri seorang pemecah belah umat melalui kata-kata dan sikapnya dengan menolak kebenaran yang datang dari luar dirinya. Dia mengatakan walaupun seluruh ulama di dunia berfatwa tentang kesahihan nasab Balawi, dia tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang tersebut. Kemarin diantaranya itu seperti fatwa yang disampaikan oleh Said Mahdi Ar-Rajai, tetapi fatwanya ya fatwa keberpihakan, bukan fatwa yang berdasarkan atas data, pengitsbatan yang berdasarkan atas data, bukan. Tapi keberpihakan, kemudian karena ada kedekatan emosional ya sehingga dalam menjelaskan syuhroh dan istifadah saja itu bertentangan dengan apa yang beliau tulis dalam bukunya, dalam kitabnya itu Al-Mukibin itu ya. Kemudian selanjutnya di bawah Raisam nih, habis ini nih Raisam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar mengingatkan bahwa menolak kebenaran bukan ajaran NU. Nah, kebenaran ketika tidak didatangkan dengan bukti, tidak membawa bukti, berarti itu bukan kebenaran, itu hakikatnya itu. Hari ini Rotib Al-Haddad ditolak dan pada gilirannya masyayikh kita ditolak. Masa sih? Ini mengutip dari ini ya, dari statementnya Rois Am PBNU Kiai Miftahul Ahyar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah mulai digarap. Oh lebay, nggak ada tuh yang menggarap. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani justru dari para pendukung Kiai Haji Madudin itu adalah pengamal dari tarikatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Gimana sih? Syed Muhammad Al-Maliki diragukan nasabnya, nggak ada yang meragukan beliau. Yang meragukan mah hanya yang diragukan itu ya hanya nasabnya Balawi.
bergiliran akan kena semua. Nah, ini asumsi yang tidak berdasarkan atas data dan fakta dan bukti ini ya. Oke. Di belakang ini semua adalah Wahabi yang berani menolak kebenaran dan sebagian dari Syiah. Justru Syekh Mahdi Roja itu Syiah orangnya. Bahkan keterangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah itu bahwa mayoritas Balawi itu memiliki paham Syiah. Diakui atau tidak, misalkan mengenai kemaksuman ya, kemaksuman para imam memang secara ajaran itu tidak diajarkan dalam bentuk pendidikan atau dalam bentuk pelajaran. Nah, tetapi justru dalam prakteknya itu malah mengarah kepada Syiah itu sendiri. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu ya. Silahkan simak saja videonya. Ya, artinya memang ada upaya-upaya dari oknum-oknum pendai yang ketika mereka itu berdakwah, berceramah, memposisikan para habib ini adalah orang-orang suci yang tidak boleh dikritisi meskipun mereka melakukan pelanggaran syariat atau kontra risalah. Itu apaan gitu kan? Oke, lanjut. Biar cepat ini, karena ini datanya banyak ini. Atau yang tema yang kita bahas itu cukup panjang. Jika kita terkena penyakit itu secara tidak sadar, kita sudah menolak bahasa Asy'ari lebay. Karena saat itu adalah masa penjajahan dan gak mungkin bahasa Asy'ari itu akan sempat untuk meneliti, menelusuri dari kebenaran nasab Balawi akan ketersambungan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan menggilir NU yang sudah besar ini. Giliran sekarang bawa NU, dulu NU-nya diserang terus gitu. Giliran sekarang butuh bantuan NU terus tinggi-tinggikan lah itu NU. Mereka ingin menguasai Indonesia. Buku ini berisi jawaban tentang fitnah berbisa yang disuarakan oleh sang pemecah belah umat yang mewarisi ideologi Khawarij Wahabi dan pemikiran Syiah Yahudi. Jawaban dalam buku ini disusun berdasarkan data faktual, logis, dan objektif sebagai kontra risalah dari buku fitnah. Yang disusun berbasis kebohongan. Yang benar, jangan-jangan nasabnya malah bohong lagi lah. Kebodohan, nggak kebalik tuh, keculasan dan cocokologi. Ya betul seperti waqat fahim tumi mata kedama awalan itu. Mangkulan antari fil janati wa talkhisil awaji. Wasabaqa bihil kalamu fi tarjamati Ali bin Muhammad. Jadi itu. Nah itu yang cocokologi itu, Pak. Terima kasih sampaikan kepada semua pihak dalam membantu terusnya buku ini. Semoga karya buku ini bermanfaat. Jakarta, Juni 2024. Ini ya tulisan dari siapa? Idrus Masyhur ya. Kamu pas semuanya, dan saya di sini hanya menandai poin-poin saja ya. Buku ini ditulis oleh Idrus Alwi Al-Masyhur. Ini adalah seorang Balwi. Ya, judul bukunya Menangkal Fitnah Berbisa Sang Pemecah Belah Umat. Jawaban terhadap buku membongkar skandal ilmiah, genealogi, dan sejarah Balwi ya. Ini buku ini dipublikasikan oleh Saraj Publishing. Nah, jadi siapa yang menulis buku ini adalah Idrus Alwi Al-Masyhur. Dengan judul Menangkal Fitnah Berbisa Sang Pemecah Belah Umat. Saya di sini kenapa sangat tertarik sekali untuk membahas ini buku ya, walaupun tidak keseluruhan tapi hanya poin-poin saja, karena di sini di dalam buku ini yang ditulis oleh Idrus Alwi Al-Masyhur ini sangat-sangat penuh fitnah ya. Dia mengatakan kalau yang menulis tesis itu melakukan fitnah berbisa, padahal justru sang penulis buku ini yang melakukan fitnah berbisa. Kalau percaya kita simak ya, kita simak di halaman yang saya tandai di sini. Di sini ada judul Tokoh Ulama Jadi Gembong PKI. Tidak saja dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sayyid Ba'alwi. Di sini ditulis Sayyid Ba'alwi ya saudara ya. Padahal Ba'alwi itu bukan Sayyid, tapi Ba'alwi itu adalah Habib ya. Kita ulang lagi ya. Habib Ba'alwi banyak yang aktif dalam perpolitikan Indonesia dengan memasuki berbagai organisasi atau partai sebagai media dalam menyampaikan aspirasi mereka, seperti Syarikat Islam, Masyumi, Nahdlatul Ulama, hingga PKI. Selain oknum dari keluarga Ba'alwi, oknum ulama juga banyak yang memasuki Partai Komunis Indonesia. Catat saudara, catat untuk kita semua ya saudaraku ya. Oknum ulama katanya banyak yang memasuki Partai Komunis Indonesia. Allahu Akbar. Menfitnah ulama ini saudara ya. Dari sini juga sudah jelas kan ini menfitnah ulama. Karena kebanyakan ulama-ulama di Nusantara itu ada di Nahdlatul Ulama. Ini buku sangat menfitnah itu ya. Dari sini juga, dari baris ini juga sudah menfitnah. Kita lanjut ya. Contohnya oknum ulama di Banten yang terlibat pemberontakan komunis pada tahun 1926. Lihat. Contohnya oknum ulama di Banten. Garis bawahi sama kita semua ya saudara ya. Dia menulis mengatasnamakan Banten. Ulama di Banten katanya. Ini fitnah terhadap daerah Banten. Ini fitnah terhadap ulama yang ada di daerah Banten ya. Kenapa saya mengatakan ini fitnah? Karena di Banten itu bukan gudang komunis. Tidak ada basis komunis di Banten. Adapun ada orang yang mengikuti partai komunis di Banten itu tidak kuat. Karena kebanyakan ulama-ulama di Banten itu menolak partai komunis Indonesia itu. Kita lanjut ya saudara. Jauh sebelum pemberontakan PKI tahun 1965. Masuknya mereka ke dalam PKI bukan lantaran faktor kesesuaian dengan ideologinya, tetapi lebih karena pilihan strategi perjuangan. Jadi bukan karena kesesuaian dengan ideologinya, tetapi lebih karena pilihan strategi perjuangan. Nggak mungkin ya. Orang Banten kebanyakan itu terah dari Kesultanan Hasanuddin Banten. Tidak mungkin di Banten itu menjadi basis PKI, apalagi ulama-ulama Banten itu ya masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, itu sangat tidak mungkin. Itu ya, kita lanjut. Para ulama Banten memainkan peranan yang strategis dalam memberikan nafas revolusi Banten.
Kekecewaan atas Syarikat Islam dan Muhammadiyah yang dianggap telah berkolaborasi dengan pemerintahan kolonial membuat mereka menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan PKI yang pada masa itu masih sedikit pengikutnya di Banten. Lihat, di sini juga menfitnah Syarikat Islam dan juga menfitnah Muhammadiyah. Katanya Syarikat Islam dan Muhammadiyah itu berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Nauzubillahi min dzalik. Ini sungguh fitnah yang sangat keji, ya. Muhammadiyah kena ini. Muhammadiyah kena imbas di sini, ya. Kita lanjut ya saudara-saudara, ya. Kekecewaan atas Syarikat Islam dan Muhammadiyah yang dianggap telah berkolaborasi dengan pemerintah kolonial membuat mereka menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan PKI yang pada masa itu masih sedikit pengikutnya di Banten. Daya karismatis para elit keagamaan ini yang membuat PKI di Banten dalam waktu singkat mendapat dukungan secara masif dari rakyat. Dalam 3 tahun 1924 sampai 1926, PKI di Banten berkembang cepat sekali antara lain karena peranan kiai karismatis yang menjadi pelopor PKI antara lain adalah Kiai Ahmad Khotib. Lihat nih ya, catat. Kiai Ahmad Khotib ini seorang kiai difitnah, ya. Yang kedua Kiai atau Tubagus Alipan, seorang Tubagus difitnah di sini. Yang ketiga Tubagus Hilman juga difitnah oleh orang ini, ya. Kiai Ahmad Khotib atau mantu Kiai Asnawi Caringin yakin tidak ada perbedaan fundamental antara Islam dan komunis. Fitnah sekali ini yang menulis buku ini. Nauzubillah min dzalik. Figur Haji Ahmad Khotib yang diakui sebagai anggota Syarikat Islam dan PKI pada masa mudanya justru aktif menggembleng orang-orang Banten pada peristiwa 1926 dan 1945. Kiai Mokri dari Labuan bersama dengan Kiai Madun dan Kiai Tubagus Ihyar, tuh ya, Kiai Mokri, Kiai Madun dan Kiai Tubagus Ihyar mengikuti langkah ulama-ulama lain dan membawa pula santri-santri yang masuk PKI. Dengar nih, ya, lihat. Katanya Kiai Mokri, Kiai Madun dan juga Kiai Tubagus Ihyar mengikuti ulama-ulama yang lain dan membawa pula santri-santri yang masuk PKI, sedangkan PKI adalah musuh dari para ulama. Ini sungguh sangat fitnah, ya. Di sini Terah Kesultanan Banten difitnah. Terah Kesultanan Banten yang menjadi kiai, yang menjadi Tubagus, yang menjadi ulama difitnah habis-habisan oleh Idrus Alwi Al-Masyhur. Ini sangat kejam, ini sangat keji, ini sangat menghina, tuh ya. Biadab ini yang menulisnya ini. Yang menulisnya ini kurang ajar, ya. Kalau tidak ada klarifikasi, ini harus kita datangi rame-rame orang tersebut. Karena apa? Sangat menghina dan sangat melecehkan para juriah dari Kesultanan Banten. Kita lanjut ya. Aktivitas PKI dipusatkan di Kabupaten Serang. Lihat ya, Kabupaten Serang katanya. Daerah paling padat di daerah Banten. Sejak bulan Maret 1926, dengan cepat mereka menyebar sampai ke wilayah Pandeglang dan Kabupaten Lebak, khususnya Rangkas Bitung, di Petir, Kabupaten Serang. Kiai Emet atau putra Kiai Asnawi Caringin, lihat ya. Kiai Emet atau putra dari Kiai Asnawi Caringin. Dan Kiai Yahya direkrut untuk bergabung mendukung partai komunis itu. Nauzubillah min dzalik. Ini